Kenapa sih harus ada nabi-nabi di dunia ini? Kenapa Tuhan nggak langsung aja install wahyunya ke diri kita masing-masing saat kita lahir? Kenapa harus lewat perantara nabi-nabi? Pertanyaan ini sering banget dianggap tabu. Padahal, kalau dibedah pakai logika, jawabannya ternyata sangat masuk akal. Alasan pertama, bayangkan Tuhan sebagai sumber energi tak terbatas, infinite power, tegangan super tinggi. Sementara manusia, kita ini makhluk terbatas, otak terbatas, jiwa terbatas. Ibaratnya, Tuhan itu reaktor nuklir, dan kita cuma lampu bohlam 5 watt. Sekarang bayangkan, arus dari reaktor nuklir langsung disambungkan ke bohlam tanpa adapter. Apa yang terjadi? Meledak, hangus, sistem gagal total. Artinya, manusia butuh adapter, butuh transformator yang bisa menerima tegangan tinggi, lalu menerjemahkannya ke bahasa kita. Dan disitulah peran Nabi. Manusia terpilih yang hardware jiwanya sudah siap. Mereka menerima wahyu, lalu menyampaikannya ke kita dalam bentuk yang bisa dipahami. Kalau gitu, bisa dong Tuhan bikin kita kuat nerima wahyu langsung? Bisa, tapi coba bayangkan, Tuhan membisikkan wahyu ke 8 miliar manusia secara personal. Apa yang terjadi? Chaos, kekacauan total. Semua orang akan memiliki tafsir yang berbeda-beda sesuai dengan hatinya masing-masing. Nggak netral, dan semua orang akan merasa paling benar. Karena itu Tuhan memilih satu orang, diverifikasi dengan mukjizat, lalu orang ini jadi standar objektif. Kalau kita ragu, kita cek ke dia, bukan cek ke perasaan masing-masing. Terus, dari mana kita tahu kalau itu beneran nabi yang diutus sama Tuhan? Gimana cara kita bedainnya? Disinilah Tuhan kasih fitur authentication code atau kode verifikasi ke para nabi. Kita mengenalnya sebagai mukjizat. Mukjizat itu bukan sulap. Mukjizat adalah akses level admin yang bisa membypass hukum alam yang dikunci buat manusia biasa. Itu adalah cara Tuhan bilang ke manusia kalau orang ini bawa mandat resmi. Jadi, mukjizat itu adalah tanda pengenal resmi. Karena tanpa admin key ini, klaim kenabian itu invalid atau nggak sah. Oke, kalau gitu, kenapa nggak satu nabi aja dari awal sampai kiamat? Ini yang disebut software update. Bayangkan hukum atau aturan Tuhan itu kayak OS atau operating system. Misalnya, Nabi Adam itu bawa OS Windows 95. Kenapa? Karena masalah manusia saat itu masih basic. Belum ada perbankan global, belum ada rekayasa genetika. Kalau aturan zaman Nabi Adam dipakai buat ngurusin masalah kripto atau bioetik hari ini, ya nggak akan kompatibel. Makanya, Tuhan mengirim nabi secara bertahap, dan tiap nabi bawa update-nya masing-masing. Karena Tuhan itu pendidik, Tuhan ngajarin manusia pelan-pelan sesuai kurikulum kelasnya. Terus, bedanya nabi sama rasul apa? Kan sama-sama utusan. Jawabannya ada di skala job desk dan level update-nya. Tugas nabi mengingatkan kembali aturan lama tanpa merubah sistem inti. Jadi OS-nya tetap sama, cuma diperbaiki